Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tiba di video chapter 16 yang part yang ketiga. Ya. Terakhir kita ada di slide yang ini ya, yaitu cara menghitung bond amortization dengan menggunakan effective interest rate method. Jadi kita ini mereview chapter 14 ya. Kita ulang lagi. Nah, saya hitung di Excel-nya seperti ini. Jadi kita buat yang pertama tanggal adalah issuance date 1 Januari 2011. Langsung isi bond carrying value karena belum ada bayar bunga ya. Oke, 1,8 ini dapat dari sini di perhitungan yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu present value dari bunga ditambah interestnya. Principal ditambah interestnya. Kemudian kita beri tanggal. Ya, kita beri tanggal untuk setiap pembayaran bunga ya, yaitu 31 Desember 2011, 12, 13, dan 14. Nah, setelah itu kita bisa isi tabel yang pertama, yaitu cash paid. Cash paid ini kan adalah bunga yang dibayar setiap tahun ya, setiap periode. Sudah sama, jadi kita tinggal copy aja, 120.000 ya. Dan sudah kita hitung juga sebelumnya di atas ini. Nah, kemudian bagaimana menghitung interest expense-nya? Dengan rumus bond carrying value dikali dengan market rate-nya 9% ya. Pokoknya kalau teman-teman lupa rumusnya, cash paid, interest expense, discount amortize, kalian bisa balik ke video di chapter 14 ya. Jadi interest expense ini langsung aja kita kalikan carrying value dengan 9%. Begitupun rumus di bawahnya sama ya. Sama. Dan angkanya berubah-ubah karena carrying value-nya juga berubah-ubah gitu ya. Nah, kemudian discount amortize adalah selisih antara interest expense dengan cash paid. Sebentar, saya balik ya. Kita kurangi, ini ya. Kita kurangi. Kemudian yang terakhir adalah bond carrying value, rumusnya adalah ditambah karena ini diskon ya. Ingat ya teman-teman, kalau harga bondsnya lebih rendah daripada face value-nya, ini kan face value-nya 2 juta, berarti setiap amortisasi dia akan bertambah sampai nanti di akhir periode nilainya 2 juta ya. Ini bisa diabaikan yang 13 komanya. Anggap aja dia 2 juta gitu. Ya. Maka inilah tabelnya. Kemudian buat apa sih tabel ini? Nah, tabel ini berfungsi untuk kita mengetahui berapa sih nilai bonds ketika dia di-convert gitu ya. Tadi kan case-nya, kita balik lagi ke sini, adalah conversion of bonds before maturity. Jadi, dia tuh belum mature, belum 2 juta gitu ya nggak sih? Kok gini ya, jadi dia tuh bondsnya nilainya belum 2 juta, maka kita harus cari tahu berapa sih nilai dia ketika di-convert gitu. Nah, di soal ini di-convertnya adalah 31 Desember 2012, berarti kita bisa langsung lihat di tabel di tanggal segitu berapa sih nilai bondnya. Nah, ini sudah saya highlight warna orange. Nilai bonds di tanggal 31 Desember adalah 1,894 jutaan. Oke, di sini ya. Nah, ini nih, berarti jurnalnya bukan bonds payable 2 juta, tapi bonds payable 1,894. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Share premium, tetap ya, share premium kan nggak berubah, nilainya 194 ini dari awal. Nah, bonds payable-nya 1.894, berbeda dengan yang tadi, saya balik dulu. Nah, ini berbeda dengan ketika kita meng-convert bond at maturity ya, ketika dia sudah jatuh tempo, berarti kan sudah 2 juta nih. Nah, kalau before maturity berarti belum 2 juta, maka kita harus pakai tabel ini. Gitu ya, dapat angka 1,894. Kemudian apa kreditnya? Kreditnya tetap sama, share capital ordinary 500.000, kemudian share premium selisihnya. Kayak gitu ya. Jadi yang membedakan adalah dua item ini, bonds payable dan share premium ordinary. Sedangkan untuk share premium dan share capital itu sama. Sama dengan kalau dia di-convert at maturity, kayak gitu ya. Oke, sekarang nah ada lagi settlement of convertible bonds, repurchase before maturity. Nah, ini apalagi bedanya? Jadi gini teman-teman, jadi convertible bonds itu dia punya berbagai macam skenario gitu kalau bisa saya bilang ya. Convertible bonds ini skenario pertamanya tidak di-convert gitu ya, tidak di-convert. Kemudian yang kedua dia di-convert. Di-convert ini bisa before,
atau at maturity gitu ya. Yang ketiga adalah dibeli sebelum maturity, repurchase before maturity. Nah, ini. Oke, tulisan saya jelek. Saya hapus aja ya. Jadi itu ya, ada pilihan-pilihannya. Kalau tadi yang tidak di-convert, artinya dia lunasin nih bonds-nya, tapi di akhir periode itu benar-benar dia lunasin. Jadi jurnalnya sangat gampang, hanya bonds payable pada cash. Kemudian yang kedua adalah bond payable-nya di-convert menjadi saham. Nah, convertnya ada dua pilihan waktu, ada ketika mature dan ada sebelum mature. Kita sudah bahas jurnalnya. Nah, yang terakhir ini adalah repurchase before maturity. Artinya ini sama seperti kita melunasi bonds sebelum dia jatuh tempo, dan ini dia tidak di-convert ya. Kita hapus dulu karena ini mengganggu ya. Oke. ROCE determines the fair value of the liability component of the convertible bonds at December 31, 2012, and then subtract the fair value of the convertible bonds issue. Nah, ini pokoknya kalau dia melunasi sebelum jatuh tempo, harus membandingkan antara harga pasar dari convertible bonds itu dengan nilai bonds-nya. Baru nanti dia akan catat gain or loss. Kayak gitu ya. Kita lihat gimana sih contohnya. Nah, ini. Asumsinya, fair value of the convertible bonds itu pada saat 31 Desember adalah 1,965. Sorry. Kepencet. Ya, 1,965 euro. Juta euro ya. The fair value of the liability 1,904. Nah, ini apa sih kok ada banyak banget fair value gitu ya. Kita langsung aja. This amount is based on computing the present value of non-convertible bond with 2-year term. Jadi itu pokoknya udah dihitungin aja sama dia, nggak usah pusing. Oh ya, saya sudah catat di sini. Nah, ini ya. Conversion bond. Oke, ini repurchase before maturity. Jadi saya tulis soalnya tadi di sini. Di soal tadi kan mana? Oh, ini. Fair value of convertible bonds, saya singkat CB ya. Fair value dari CB adalah 1965. Ini ya, 1965. Sedangkan fair value dari bondnya adalah 1904. CB ini kan tadi nilainya 2 juta aslinya ya. Saya ketik aja biar nggak bingung. Ini nilai waktu kita beli, sedangkan ini tadi 1805 tadi something ya. Nah, ini, ini. Nah, ini nilai aslinya teman-teman. CB dan L liability-nya ya. Carrying value, saya tulis aja gini ya. Carrying value of convertible bonds. Dan yang ini carrying value dari liability. Ini per 31 Desember 2012. Bisa lihat bedanya ya. Jadi gini, carrying value itu adalah nilai yang dicatat di buku perusahaan. Nah, di buku perusahaan, convertible bonds-nya kan 2 juta. Sedangkan liability-nya, komponen liability-nya per tanggal segitu, 31 Desember adalah ini, 1,894. Sedangkan, nah, di soal ngasih tahu di pasar fair value-nya bukan 2 juta lagi, ternyata convertible bonds-nya itu 1,965. Kalau kayak gini rugi atau untung teman-teman? Rugi ya, loss. Jadi, ketika fair value lebih besar daripada, lebih kecil daripada carrying value, artinya, di buku kita 2 juta, ternyata di pasar cuma 1,9, berarti kan rugi gitu ya. Berarti kita loss. Begitupun dengan bonds. Nah, kalau bondsnya ini, dia lebih besar malah ya. Oke, kita lihat. Gain or loss on that repurchase harus diakui. Maka kita cari selisihnya. Dari bondsnya, fair value 1,904. Sedangkan current carrying value-nya, ini saya langsung ke sini aja. Segini. Nah, dia loss. Oke. Di sini kenapa loss? Oke. Tadi ini in terms of convertible bonds, dia lebih kecil loss. Nah, kalau bond sendiri, ini ya, dia fair value-nya lebih besar, maka dia harus mencatat loss di sini. Sebentar, saya balik dulu. Oke, jadi gini ya teman-teman, kenapa dia loss di sini? Karena dia harus membayar sejumlah fair value-nya.
gitu ya. Saya balik dulu. Nah gini, ini kan repurchase ini maksudnya gini, si Roche itu kan yang jual bonds, saya ulang aja ya biar nggak bingung. Roche itu jual bonds harganya 2 juta gitu ya. Nah kalau jual bonds artinya dia menjual sebuah surat utang, dia ngutang kan sama pihak lain. Nah kemudian one day dia mau lunasin nih, repurchase before maturity, artinya dia mau beli lagi bondsnya, dia mau lunasin gitu ya. Dia mau lunasin tapi sebelum jatuh tempo. Nah sebelum jatuh tempo itu di tanggal 31 nilai bondnya 1,894, tapi di pasar nilai bondnya 1,900. Berarti di pasar tuh lebih besar kan? Nah, harusnya kan logikanya untung ya. Nah, untungnya itu bukan logikanya untung, salah. Sorry. Harusnya kan dia bayar 1,8, tapi di pasar 1,904, makanya dia loss gitu. Karena dia harus membayar, dia pihak yang harus bayar utangnya. Gitu ya, teman-teman. Jadi dia bayar senilai fair value-nya, bukan senilai carrying value-nya. Maka selisihnya ini dia catat sebagai loss on repurchase. Karena si Roche ini sebagai pihak yang posisinya harus bayar utangnya gitu loh. Utangnya padahal cuma segini, bukan cuman ya, maksudnya nilai utangnya sih sebenarnya 2 juta, tapi nilai bukunya masih 1,8. Tapi dia harus bayar 1,9. Kayak gitu. Nah, maka dia catat loss on repurchase. Kemudian kita harus cari ini adjustment ke equity, karena ingat ya teman-teman, yang dia beli ini adalah convertible bonds. 2 juta ini kan tadi ada 2 kan, ingat nggak? Liability plus equity. Liability-nya sudah dapat 1,89, berapa equity-nya gitu kan? Ini kalau yang nilai normal. Nah begitupun yang ini 1965 ini juga kan pasti terdiri dari 2, liability plus equity. Kita cari berapa equity-nya, tinggal kurang ya. Ini kan liability-nya. Ini CB-nya, convertible bonds. Sedangkan ini liability, berarti equity ada selisihnya. Nah, ini. Nah ya, jadi 2 angka ini akan penting ketika kita menjurnal. Jurnalnya adalah seperti berikut. Oke. Pertama, kalau teman-teman bingung, bikin jurnal cash aja dulu di kredit. Karena kan dia melunasi, ya nggak? Cash-nya pakai angka harga bonds-nya per tanggal itu. Bonds-nya nilainya 1965, ya. Berarti cash 1965, debitnya apa? Debitnya adalah bonds payable. Ya dong, kan kita ngelunasin utang ya. Jadi bonds payable pada cash. Nah, tapi bondsnya pakai angka yang mana? Kita pakai angka carrying value. Yang ini ya, turun. Oke, kita pakai angka 1,894. Selisihnya adalah 2 angka ini yang kita cari tadi. 10.435 sebagai loss on repurchase. Ini kerugiannya yang ngasih karena kita orang bondnya harga 1,8, gue harus bayar 1965 gitu kan. Nah, 10.000-nya adalah loss, sedangkan 60.000 adalah komponen equity-nya. Karena dia convertible bonds. Gitu ya, teman-teman. Semoga dapat dipahami. Kalau misalnya masih bingung, bisa diulang lagi recordingnya ya. Kurang lebih gitu. Jadi kalau kita membeli kembali bonds-nya sebelum jatuh tempo, maka yang harus diperhatikan adalah ini ya, fair value dari convertible bonds, fair value dari bonds, kemudian kita bandingkan dengan carrying value-nya. Seperti itu. Nah, ini ya, 10.000, 60, kemudian jurnalnya juga di sini ada. Nah, jadi sebenarnya saya ngerjain di Excel itu sudah ada di slide, cuman saya pengen nunjukin ya, mudah-mudahan itu lebih mudah dipahami gitu ya. Seperti ini ya. Nah, ada lagi istilahnya nama induced conversion. Induced conversion ini adalah strategi dari perusahaan supaya orang mau mengconvert lebih cepat gitu ya. Jadi issuer dari si convertible debt-nya atau convertible bonds-nya itu berharap orang yang beli itu mau mengconvert gitu ya. Sudah di-convert ke saham aja, jadi saya nggak usah bayar bunga gitu ya nggak? Kan kalau kita jual bonds, kita harus bayar bunga nih tiap tahun. Tapi kalau dia convert ke saham, maka kita sudah tidak perlu bayar bunga lagi kayak gitu. Nah, dia biasanya supaya orang cepat convert, dia kasih sweetener atau pemanis. Nah, pemanisnya ini adalah kita kayak kasih iming-iming gitu loh. Ayo nih saya kasih hadiah lah, kayak giveaway di medsos gitu kan. Dikasih supaya dia cepet-cepet convert. Nah, ini biasa dalam bentuk cash, dia kasih cash. Kayak gitu ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Jadi dia kasih nih, nah saya langsung aja. Nah, ini. To do so, ini ya, Heloid wishes to reduce its annual interest cost. Dia mau mengurangi pembayaran bunganya nih, tiap tahun bunganya kok gede banget. Nah, to do so, dia agree to pay additional 80,000. Jadi dia mau kasih duit 80.000. Kayak gitu.